Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Zahra Putri dengan NIM D3119319 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Baiklah, di sini saya akan mengajarkan materi dari pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Saat ini kita akan membahas materi tentang Administrasi Pendidik dan Tenaga Pendidik atau disingkat dengan PTK. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita membahas dulu apa sih itu PTK. PTK itu merupakan kepanjangan dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan. PTK ini juga termasuk dalam sumber daya dari administrasi yang dikelola administrasi, yaitu 7M, yaitu masuk ke bagian men, hampir sama dengan peserta didik yang masuk juga ke bagian men atau manusia ini. Nah, PTK ini merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, yang mana yang saya sebutkan itu bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, PTK ini tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, seperti mungkin kita biasanya yang mengira PTK ini kayak guru atau dosen kan, kayak guru atau dosen itu kan PTK termasuk pendidik juga. Tapi pendidik dan tenaga pendidikan ini bukan hanya dosen saja, masih banyak lagi, yaitu seperti konselor, pamong, fasilitator, dan instruktur yang berpartisipasi dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, mari kita masuk saja ke administrasi PTK sendiri. Administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Administrasi sendiri yang seperti kita pelajari lebih dulu di pembelajaran minggu-minggu lalu, inilah konsep mengelola dan manajemen. Maka oleh karena itu, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan pengelolaan mulai dari pendidik dan tenaga pendidikan itu masuk dan dia diterima di satuan lembaga pendidikan sampai akhirnya ia berhenti atau pensiun. Nah, dan proses perencanaan itu bisa dibilang juga administrasi pendidikan dan tenaga pendidikan ini merupakan proses perencanaan SDM mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penunjangan, penghargaan, pelatihan, dan gaji, pelatihan perkembangan sampai pensiun. Nah, mari kita simpulkan tentang administrasi pendidikan dan tenaga pendidikan. Kesimpulannya ialah administrasi pendidikan dan tenaga pendidikan ini merupakan proses atau aktivitas pengelolaan SDM, yaitu PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari mereka masuk sampai mereka berhenti atau pensiun. Nah, proses antara mereka masuk dan berhenti inilah yang masuk ke administrasi, yang merupakan prosesnya yang begitu panjang. Sebagaimana kita ketahui, manusia saya sendiri yaitu diibaratkan dengan teori X dan teori Y. Yang mana pada teori X, manusia itu dikatakan sebagai manusia yang malas. Namun teori Y membantah, memang manusia itu malas, tapi jika mereka memiliki motivasi, mereka akan memiliki keinginan untuk menghilangkan malasnya dan bekerja. Oleh karena itu, penting sekali administrasi pada PTK ini, karena untuk mengembangkan teori Y ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada 3, jika dibagi secara garis besar, yaitu pengadaan, dimana pengadaan ini merupakan proses mengadakan, menerima, mencari, atau menemukan calon-calon pendidik atau tenaga kependidikan yang sesuai untuk bergabung dalam lembaga satuan pendidikan. Yang kedua, penempatan sendiri yaitu memposisikan pendidik dan tenaga kependidikan tersebut ke tempat yang seharusnya mereka butuhkan, yang nanti akan tercapai the right man and the right place. Dan yang ketiga, orientasi itu bentuk penerimaan lembaga pendidikan terhadap para pendidik dan tenaga pendidikan yang telah melalui proses pengajian dari rekrutmen hingga seleksi, sehingga kita bisa memperkenalkan atau mengajarkan kita mempunyai satu tujuan orientasi gitu, dan menerima mereka sebagai keluarga dari lembaga satuan pendidikan tersebut. Nah, kita bahas lebih dalam lagi nih
proses dari administrasi pendidikan dan tenaga pendidikan ini. Yaitu yang pertama tadi itu pengadaan. Nah, pengadaan sendiri ini lumayan panjang prosesnya. Yang pertama itu ada analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja. Analisis ini disesuaikan dengan syarat atau kebutuhan. Kita analisis dulu nih kebutuhan, misalnya kayak di satu jurusan dosennya siapa saja yang udah pensiun, atau dosennya dosennya siapa saja yang dosennya ternyata kadang-kadang udah gak ada di dunia lagi, udah meninggal, pasti dibutuhkan penggantinya kan. Maka yang kosong ini, tempat kerja yang kosong pengganti dosen ini yang nantinya akan masukkan ke dalam pengadaan. Kan setelah dianalisis nih, nanti kita masuk ke rekrutmen lagi. Rekrutmen ini itu setelah analisis, maka kita akan buka rekrutmen dengan kita membutuhkan ini dosen jurusan bahasa, misalnya kan dosennya misalnya sudah pensiun, maka dibutuhkan dosen jurusan bahasa. Dan dalam rekrutmen ini juga lumayan panjang, dimana seperti dibahas pada administrasi tadi, itu ada tim penerimaan. Nah, tim ini nantinya akan menentukan syarat-syarat dan standar apa saja yang mereka inginkan untuk menarik para calon PTK ini. Dan yang ketiga itu seleksi. Seleksi ini itu seleksi yang memilih dari terbaik, memilih yang paling terbaik dari yang terbaik sesuai dengan syarat dan standar yang telah diterapkan. Nanti kita ranking lah siapa nih yang paling terbaik nih dari standar-standar yang udah kita siapin dari administrasi berkasnya atau wawancaranya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke proses penempatan. Proses penempatan sendiri itu penerima ditempatkan di tempat yang dibutuhkan sesuai dengan latar belakang, kebutuhan, dan jabatan untuk mendelegasikan tugas-tugasnya sesuai dengan skill dan keahliannya hingga mencapai akhirnya kita mencapai ke direktman and direct plus dan direktman behen derecha. Dan yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi sendiri seperti dibahas dari awal itu dilaksanakan untuk menyamakan tujuan kita, mensatukan tujuan orientasi kita, dan sekaligus menyatakan kepada penerima bahwa mereka telah melewati seleksi yang panjang dan mereka diterima sebagai keluarga dari lembaga pendidikan tersebut. Nah, tadi kan kita juga sudah membahas sedikit kewajiban dari para PTKKM. Pastinya kewajiban sesuai dengan keahlian mereka. Mungkin kita akan membahas haknya. Hak ini didapatkan setelah mereka menyelesaikan kewajibannya. Hak yang pertama, haknya ada 3. Yang pertama itu gaji, tunjangan, dan penghargaan. Nah, gaji sendiri ini merupakan kompensasi yang dikeluarkan kepada pendidik dan tenaga pendidikan berupa gaji pokok yang ditambah dengan beberapa tunjangan yang sah dan berhak diterima. Jika PNS gajinya dihitung per bulanan, maka honorar gajinya dihitung sesuai dengan beban kerja yang dilaksanakannya. Dan selanjutnya kita masuk ke tunjangan. Tunjangan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu tunjangan tetap dan tidak tetap. Tunjangan tetap ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 94 merupakan pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan kontinu berlanjut terkait kehadiran pencapaian tunjangan jabatan atau profesi serta tunjangan daerah terpencil. Nah, selanjutnya itu tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap sendiri itu pasti tidak terkait dengan kehadiran pencapaian atau yang dibahas di tunjangan tetap tadi dan sebagainya. Contohnya dari tunjangan tidak tetap itu uang transportasi, uang makan, tunjangan kerja, tunjangan produktivitas dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu penghargaan. Penghargaan merupakan sesuatu yang menarik orang lain untuk mau bergabung atau mau melakukan dan menjaga pekerjaannya atau memotivasi mereka untuk bekerja tepat waktu dan efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas hal lain dari 3 hak yang kita sebut tadi. Dari yang gaji, tunjangan, dan penghargaan, ada hal lainnya yaitu cuti. Cuti dari pendidikan dan tenaga pendidikan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2, seorang pekerja atau pendidik dan tenaga pendidikan mempunyai hak cuti tahunan dengan sekurang-kurangnya 12 hari. Itu untuk seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan dan pekerja. Tidak hanya di PTK saja, tapi di karyawan lain juga. Nah, selain itu, terkhusus untuk perempuan, mereka memiliki cuti selama 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah melahirkan. Jika disimpulkan, maka akumulasi cuti hamil untuk perempuan itu sebanyak 3 bulan. Maka beruntung sekali karena untuk perempuan diberikan cuti untuk hamil dan cuti melahirkan. Namun sesungguhnya kita lumayan agak telat negara kita, karena di negara Australia sendiri seperti yang saya lihat dari video Pak Hanif Al-Qadri telah menjelaskan
Bapak tuh riset dari negara Australia sendiri, itu kita melahirkan dan kita memang bukan untuk perempuan saja, tetapi juga untuk suaminya, yang mana nantinya ketika si sang istri telah melahirkan, mereka menjaga atau mendidik anak ini tidak hanya si istri saja yang libur, tapi suami juga membantu. Jadi mereka saling bekerja sama dan tidak mungkin itu juga menaikkan baby blues bagi sang ibu nantinya karena setelah habis melahirkan. Nah, saya berharap mungkin semoga di Indonesia juga menerapkan hal seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan sendiri merupakan usaha untuk menentukan kemampuan teknis pendidik dan tenaga pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatannya. Langkah-langkah dalam pengembangan ini, pertama menentukan kebutuhan, identifikasi prinsip belajar, identifikasi manfaatnya, lalu laksanakan programnya. Maka sesuaikan dengan kebutuhan dan keahlian yang kita butuhkan, dan melakukan ini harus sesuai dengan apa yang benar kita butuhkan, karena kita menggunakan uang dari para bos kita tibanya, jadi kita harus memakainya dengan baiknya sampai salah memanfaatkannya. Dan selanjutnya yang terakhir dari administrasi pendidikan dan tenaga pendidikan ini yaitu evaluasi. Nah, setelah nih hak dan kewajiban, terus setelah mereka mulai dari penerimaan sampai mereka melakukan proses yang panjang bekerja sampai kiriman ke pensiun, itu harus ada evaluasinya. Apakah evaluasi ini dengan menentukan apakah ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Evaluasi sendiri dapat kita tentukan dengan 5W tambah 1H, seperti what, apa pelaksanaannya, perjalanan dengan lancar, dan who, siapa yang harus dievaluasi, dan where, di mana pengevaluasiannya, dan when, kapan pengevaluasiannya, dan 5 what, who, dan 5 maaf sebentar, what, who, where, when. Mohon maaf saya lupa 1W, mungkin kita lanjut saja pakai 1H, yaitu how dan bagaimana pengevaluasinya, apakah belajar baik atau lancar. Nah, mungkin itu sekian materi saya tentang administrasi pendidikan dan tenaga pendidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.